kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Hai guys, kembali lagi bersama aku Joti Manik di episode operasi. Sebelum aku membacakan topik operasi untuk kali ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. akan kita bacakan untuk kali ini ialah 10 nama makanan khas Indonesia yang kelewat aneh dan kocak. Sebelum aku membacakan apa saja makanan-makanan itu, boleh dong guys di-share apa aja nih, apakah kalian udah pernah makan makanan yang sudah yang akan aku bacakan ini, terus gimana sih rasanya? Bolehlah bagi-bagi share kolom komentar apa pengalaman kalian yang udah memakan makanan yang akan aku bacakan ini. Apalagi ini kan makanan yang namanya aneh. Nah, apa saja sih guys nama makanan-makanan yang aneh tersebut? Yang pertama ialah kue tete. Kue tete. Sebelum apa? Gimana sih bayangannya kalau misalnya disebut kue tete? Gimana sih bayangannya? Kita baca ya. Kue tete dikenal sebagai jajanan tradisional khas Jakarta yang bentuknya menyerupai payudara, dibuat dari tepung beras, garam, baking powder hingga santan. Ada enggak orang Betawi yang udah pernah makan kue tete tersebut? Share di komennya. Yang kedua, kue peler berdebu dari Kepulauan Seribu. Ini terbuat dari sagu ditumbuk, diisi gula merah mirip klopon. Awalnya sebutan ini untuk candaan karena teksturnya sangat lembek. Ada yang udah pernah enggak yang udah mencoba ini? Yang ketiga, memek. Memek merupakan jajanan Aceh yang mirip bubur meski namanya tampak jorok. Memek berasal dari bahasa Davafayan yang berarti menghasilkan suara gemeretak saat dicicipi. Gemeretak, gemeretuk. Kue memek. 4. Peler kambing. Peler kambing atau pempek pisang khas Palembang ini tak jelas asal usul nama. Konon ada orang dari luar Palembang memberi sebutan ini karena bentuknya yang unik. Bubur bukan sih ini, apa sih ini? Kolak. Kalau dari gambarnya sih kayak nggak tahu deh, karena memang apa yang katanya nggak jelas bentuknya. Sate kere. Sate kere, ada sate kanan, ada sate kere. Sate kere berasal dari Solo yang dibuat dengan tempe dan ampas tahu. Sebutan kere berasal dari sulitnya kalangan menengah ke bawah untuk membeli sate sehingga muncul makanan ini. Guys, beli sate kere untukku. Nasi kentut. Pertama dengarnya aja udah bagaimana gitu, tapi kita baca ya. Nasi kentut bisa kamu temukan di Medan dengan aroma yang menyengat seperti kentut. Ternyata bahan utamanya menggunakan daun sembakau yang baunya menyerupai kentut. Oh, warga Medan ada nggak sih yang pernah mencoba nasi kentut? Yang ketujuh, mie lendir. Mie lendir tampak seperti ini. Biasa tampak kuahnya berwarna kecoklatan, kental menyerupai lendir. Kamu bisa menemukan hidangan ini di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oh, ini berasal dari Riau, mie lendir. Ada yang udah pernah makan sih mie lendir yang kuahnya kental-kental gimana gitu. Kerupuk melarat. Tadi ada sate kere, sekarang ada kerupuk melarat. Sekarang kerupuk pun bisa melarat, bukan hanya uang saja yang bisa melarat.
bukan hanya gaji saja yang bisa melarat, ternyata kerupuk bisa melarat. Kerupuk melarat biasanya disajikan bersama sambal asam. Asal nama melarat berasal dari cara penggorengan kerupuk yang menggunakan pasir karena minyak tergolong sangat mahal. Oh, jadi karena dia nggak menggunakan minyak, jadi namanya kerupuk melarat. Tapi jangan salah sangka loh guys, pasir yang dipakai ini setauku dan yang udah pernah aku tonton di internet, pasirnya itu bukan pasir yang depan rumah kalian ya guys ya, beda. Jadi pasirnya itu ya pasir yang udah diayak dulu, yang udah dibersihkan dulu, terus setelah diayak dia dipanaskan dulu pasirnya, baru setelah dipanaskan pasirnya terus dimasukin kerupuknya. Nanti kerupuknya ngembang sendiri dalam pasir yang panas itu sambil dioseng-oseng. Nanti kan mau ngambilnya itu ada saringannya, jadi memisahkan pasir sama kerupuknya ada pakai saringan gitu ya. 9 kue kontol kejepit khas Bantul, Yogyakarta. Ini terbuat dari tepung beras dan gula Jawa. Bentuknya menyerupai skrotum laki-laki yang terjepit. ya. Aduh, kue apa tadi namanya guys? Coba ulangi sekali lagi. Yang ke-10, ketupat jembut sering muncul saat syawalan di Semarang, Jawa Tengah. Terdiri dari ketupat yang diberikan isian tauge, lalu membentuk seperti alat kelamin perempuan. Tapi dari gambarnya enak-enak aja sih guys, namanya aja yang aneh. Kalau misalnya besok-besok dikasih sama kamu, jangan karena namanya ketupat jembut, nggak enak ini, enggak guys, makan aja enak kok ini dari gambarnya. Ada kemungkinan orang Jawa-Jawa bisa ini makan ketupat jembut. Itulah beberapa makanan khas Indonesia yang sangat aneh. Kalau di daerah tempat tinggalmu, makanan apa yang paling aneh? Tulis di kolom komentar ya. Oh, yang selanjutnya ketela bajingan. Ternyata bukan hanya mantan aja yang bajingan ya guys, ternyata juga makanan ada yang bajingan. Sebajingan apa sih ini sampai dibilang namanya ketela bajingan? Ketela bajingan, makanan unik dan lucu khas Indonesia yang pertama berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Ketela bajingan terbuat dari singkong atau ketela pohon. Dilansir dari Liputan 6, salah satu nama makanan unik yang disajikan utuh tanpa dipotong terlebih dahulu, sehingga sekilas mirip dengan binatang bajing direbus. Ketela dimasak dengan tambahan gula Jawa, daun pandan, dan santan, lalu disajikan bersama kuah manis kental. Camilan sehat yang mengenyangkan, cocok untuk menu menyambut pagi. Ternyata bukan karena kelakuannya yang bajingan, tapi karena dia mirip seperti hewan bajing. Gitu guys. Kita scroll ke bawah lagi. Ada loh tadi. Ada yang pernah makan apa tadi? Ketela bajingan tadi. Selanjutnya kue ketawa. Kalau misalnya aku sendiri, kalau dibilang kue ketawa, aku udah pernah makan. Kalau anget-anget enak itu kue ketawa. Makanan unik berikutnya tak kalah menendangnya di lidah. Kue ketawa memiliki bulat dan ada belahan di permukaannya, sehingga terlihat seperti mulut sedang tertawa. Jadi dia kayaknya kuenya kayak kembang-kembang gitu karena dia ada belahannya. Tapi enak loh kue ketawa, serius. Enak banget guys. Kuku macan. Makanan unik selanjutnya merupakan camilan khas Kalimantan Timur. Kuku macan termasuk jenis kerupuk tenggiri, sebab bentuknya yang mirip kuku runcing dan berukuran cukup besar. Ternyata dia karena mirip kuku macan, makanya dikasih nama kuku macan. Selanjutnya lidah kucing. Masih perihal camilan kali ini, makanan unik khas Indonesia yang kerap dijumpai saat lebaran, lidah kucing. Sejenis kue kering bentuk panjang dan tipis menyerupai lidah. Kue lidah kucing termasuk makanan yang dikenalkan oleh Belanda saat masa penjajahan. Rasanya enak, perpaduan manis gurih dan renyah. Itu guys dia lidah kucing. Kira-kira kue lidah tetangga ada nggak ya? Kalau kue lidah tetangga,
Nasi kucing. Nasi kucing. Makanan unik yang terakhir berasal dari Yogyakarta. Santapan yang kerap dijumpai sore hingga tengah malam di angkringan begitu populer sebab nasi kucing sangat tepat untuk kantong pelajar dan anak kos. Nasi kucing biasanya dibungkus dengan daun pisang dan porsi kecil. Layaknya porsi makanan kucing, biasanya ditemukan lauk ikan goreng, tempe ataupun tahu, serta 1 sendok sambal. Oh, dia nasi kucing karena porsinya yang lebih kecil. Aku pertama kali dengar nama nasi kucing itu kirain nasi kucing beneran yang kita makan. Ternyata dia hanya karena porsinya kecil yang sekitar cukup untuk perut kucing. Tapi bagi yang udah pernah makan ini, maksudku kalau beli satu cukup nggak ya? Tapi kalau aku sendiri yang doyan makan nggak deh kayaknya. Harus banyak ini, harus berbungkus-bungkus ini kalau makan nasi kucing. Kalau kalian guys, kalau hanya untuk sekedar penasaran rasa nasi kucing mungkin 1-2 bungkus bisa lah. Tapi kalau untuk yang banyak makannya kayaknya kurang ini. Apalagi ini menunya ada ikannya bermacam-macam. Enak pasti ini. Anak Jogja pasti udah pernah coba ini angkringan. Ya kan guys? Sekian dulu ya tema dan topik kali ini. Gimana? Seru nggak guys? Seru dong, makin banyak pengetahuan, makin banyak wawasan. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan operasi untuk kali ini. Kalau misalnya tadi di awal-awal ada dengar suara yang aneh-aneh, jangan hiraukan guys, jangan hiraukan, cukup dengarkan yang saya berikan, apa informasi yang saya berikan, dan tetap semangat menjalani hidup. Oke, saya Joti Manik, bye bye.